Hey, 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 hey teman-teman, mari kita belajar. Belajar mewarnai dan menggambar. Hey, 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 kelas Temaram, tempat kita belajar mewarnai dan menggambar. Hey, 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 shalalalalala, la. Hey, 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 hey teman-teman, mari kita belajar. Belajar mewarnai dan menggambar. Hey, 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 kelas Temaram, tempat kita belajar mewarnai dan menggambar. Hey, 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 shalalalalala, la. Hey, 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 hey teman-teman, mari kita belajar. Belajar mewarnai dan menggambar. Hey, 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 kelas Temaram, tempat kita belajar mewarnai dan menggambar. Hey, 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 shalalalalala, la. Hey, 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 hey teman-teman, mari kita belajar. Belajar mewarnai dan menggambar. Hey, 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 kelas Temaram, tempat kita belajar mewarnai dan menggambar. Hey, 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 shalalalalala, la. Hey, 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 hey teman-teman, mari kita belajar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba untuk mereview atau membahas sedikit hasil karya anak-anak. Ini adalah contoh yang harus diikuti oleh anak-anak. Ini karya dari Abi. Abi kalau melihat modelnya sudah sesuai, tingkat kerapihannya juga sudah rapi ya, tidak ada yang kotor. Untuk pengisian warna terutama di daerah kulit pepayanya nih memang ada beberapa yang masih kosong. Seharusnya memang dibuat penuh seperti ini. Nah, kebetulan anak-anak kelas mewarnai, krayon yang digunakan adalah krayon yang isi 12 warna, sehingga tidak begitu komplit warnanya. Nah, antisipasi atau mengatasi kekurangan warna tersebut, terutama untuk warna-warna yang tua, saya sudah sarankan untuk menggunakan warna biru terlebih dahulu. Jadi warna biru ini sebagai solusi memunculkan warna hijau tua. Ya, di sini anak-anak memakai warna biru, kemudian ditimpa hijau menjadi hijau tua. Secara keseluruhan, Abi bagus dan memahami yang dimaksud untuk mewarnai gambarnya. Bagus Abi. Kemudian ini Yaya atau Inaya. Inaya atau Naya? Nama Yaya. Nah, untuk Yaya memang masih belum ngeblend ya antara warna hijau dengan warna oranye yang dimaksud di sini. Karena kalau contohnya kan untuk memberi kesan bahwa pepaya ini matang, ada unsur oranye atau warna yang lebih terang. Kebetulan Yaya masih terlihat tegas, kurang smooth. Tapi untuk area daging pepayanya atau isi dari pepayanya sudah bagus, sudah ngeblend gradasi warnanya. Nah, tapi untuk biji-biji dari buah pepayanya seharusnya ini dikerik karena tadi diajarkan teknik kerik untuk area biji pepayanya. Jadi karakter dari bijinya bisa terlihat. Oke, untuk Yaya bagus. Kemudian Arsha juga sama, mungkin Arsha masih
kurang sabar karena warna kuning oranye di sini terlihat seperti terpisah antara hijaunya dengan warna kuningnya. Jadi masih belum ngeblend. Sedangkan untuk isinya sudah lumayan. Untuk karakter dari biji-biji pepaya pun sudah paham untuk proses keriknya. Ya tinggal menjaga kebersihan aja Arsya dan fokus Arsya untuk belajarnya. Oke Arsya, semangat. Kemudian ini Anindita. Anindita juga secara keseluruhan sih ya sudah terlihat ya, cuma memang kesan bahwa buah atau pepaya ini pepaya yang mengkel atau pepaya matang masih belum dapat karena proses gradasinya karakter pepayanya belum dapat ya. Tapi untuk isinya, daging dari pepayanya dan karakter bijinya sudah bagus. Oke Anindita, semangat Anindita. Selanjutnya ini Nisha. Nisha juga sama, untuk karakter kulitnya masih belum dapat ya, masih terlihat bertumpuk-tumpuk. Tapi untuk daging pepayanya sudah dapat ya, tinggal di seriuskan lagi, mungkin lebih fokus untuk pengerjaan pewarnaan gambarnya. Oke Nisha, semangat Nisha. Ini adalah Kanzia. Nah, Kanzia juga sama. Kanzia, ya mungkin Kanzia konsentrasinya masih belum ngumpul ya. Masih banyak kotor-kotor di sini dan warnanya masih banyak yang kurang fokus. Oke, Kanzia terus ditingkatkan. Semangat Kanzia. Selanjutnya Hilya. Nah untuk Hilya, oke juga sama, ini bentuk dari buah pepayanya, karakter kulitnya masih belum dapat walaupun sebetulnya sudah berusaha ya untuknya. Sedangkan daging pepayanya sudah bagus. Kolang kaling. Oke Hilya. Selanjutnya ini adalah Haura. Nah untuk Haura juga sama ya, mungkin fokus terhadap karakter kulit dari pepayanya ya. Rata-rata memang masih masih agak ragu untuk membuat kulit dari kulit pepayanya. Sedangkan untuk isinya sudah bagus warnanya ya. Ini Haura. Oke Haura, semangat. Kemudian ini Azril. Nah Azril juga sebetulnya sudah agak mendingan ya, dari warna dagingnya juga karakternya dapat, cuma rata-rata di kulit apa pepayanya yang masih belum. Tapi ceritanya mau bikin pepaya Bangkok ya, karena karakter dari kulitnya itu bergelombang-gelombang. Oke Azril, ini juga jaga kebersihan, sepertinya kotor ya. Oke Azril, tetap semangat. Selanjutnya adalah Viola. Nah ini Viola, buah pepayanya matang banget nih, sampai warna kulitnya jadi merah ya. Oke Viola, gradasi daging pepayanya oke, memang untuk kebersihan di atas gambarnya untuk bisa dijaga kebersihan. Oke Viola. Kemudian Galuh. Nah ini Galuh juga sama. Galuh pepayanya mungkin kelamaan dijemur ya, tapi nggak apa-apa, pepaya Bangkok nih. Kemudian dagingnya juga sudah pepaya matangnya dapat. Memang rata-rata di kulit pepayanya yang kebanyakan anak-anak masih belum konsen atau fokus terhadap warna pepaya. Oke Galuh, semangat Galuh.
Kemudian ini sanum. Sanum juga sama, warna daun kulit pepayanya rata-rata memang hampir semuanya seperti ini, sedangkan di daging atau di isinya sudah bagus karena gradasinya, dan biji-biji dari pepayanya juga dengan menggunakan teknik krik, jadi di krik. Oke, sanum bagus, sanum. Selanjutnya ini kei. Nah, untuk kei ini lumayan nih ya, jadi karakter dari kulitnya sudah dapat ya. Oke, sudah tinggal jaga kebersihan aja kei. Warna pepayanya matang sekali nih sampai merah ya. Oke, semangat kei. Oke, di gambar-gambar pertemuan kelima. Untuk berikutnya ini adalah Aiza. Aiza juga sama, tapi untuk warna kulitnya sudah ya mendingan lah, tidak terlalu terlalu ngejeglek ibaratnya, tapi warna sudah smooth. Nah, untuk warna dagingnya mungkin kurang sabar Aiza ya, kurang sabar. Jaga kebersihan, Aiza masih suka iseng mencoret-coret di kertas gambar. Oke, Aiza bagus. Kemudian ini adalah Akiva. Nah, Akiva sudah bagus, terutama di daging pepayanya ya, sudah smooth. Kemudian teknik krik untuk biji pepaya juga udah bagus. Kulit pepayanya sudah paham ada dimensinya, dan kemudian Akiva juga berusaha untuk mengisi background dari buah pepaya ini. Oke, Akiva bagus gambarnya. Nah, ini yang terakhir dari kelas mewarnai gambar adalah Naura. Naura bagus nih. Dia dimensi dari buah pepayanya sudah dapat ya. Gelap terangnya juga sudah dapat. Kemudian warna dagingnya juga sudah dapat dengan teknik krik pada biji pepaya juga sudah dapat. Kemudian backgroundnya sudah diisi dengan warna-warni. Oke, Naura terus ditingkatkan, semangat ya untuk Naura. Baik, kita langsung bahas untuk karya pertama dari Alia. Nah, ini memang gambarnya kertasnya lebih besar. Kalau yang tadi kita pakai ukuran A3, A4. Sekarang untuk gambar ini kita pakai ukuran A3. Ya, ini ukuran A3. Oke. Pertama ini dari Alia. Nah, Alia ini kita semua menggambarnya dengan dua teknik gradasi dan teknik krik. Untuk pewarnaan kita menggunakan teknik gradasi, dan untuk memberi kesan karakter dari pohonnya kita menggunakan teknik krik. Di sini Alia sudah kemudian sudah bisa memahami untuk teknik krik pada batang pohon yang rimbun. Batang pohon rimbun seperti pohon mangga, pohon yang berbatang besar dan bercabang lah, sejenis itu. Oke, bagus. Nah, untuk pohon-pohon kelapanya mungkin ada bukan kesalahan ya, pemahaman dari Alianya ternyata yang dibuat mirip dengan pohon pisang, bukan pohon kelapa ya. Seharusnya kalau pohon kelapa itu dia bentuknya berdiri sendiri, tapi nggak apa-apa, yang penting teknik untuk membuat teknik kriknya sudah dilakukan oleh Alia. Kemudian juga batang pohon kelapanya, sebetulnya kalau batang pohon yang rimbun kan dia seperti ini ya, ada cabang. Kalau pohon kelapa itu cenderung satu saja. Nah, ini adalah coakan-coakan ya. Biasa kalau pohon kelapa tuh ciri khasnya dia ada coakan-coakan seperti ini. Biasa kalau digunakan untuk memanjat para petani kelapa. Nah, satu lagi yang berbeda adalah teknik kriknya. Kalau pohon sejenis pohon mangga, teknik kriknya lebih meliuk-liuk seperti ini,
Sedangkan kalau pohon kelapa dia cenderung zigzag. Cuma memang Alia masih belum dapat ya untuk teknik krik pada batang pohon kelapa. Tapi secara keseluruhan sudah bagus Alia. Semangat Alia. Selanjutnya ini adalah air rindu. Jadi perlu diulang lagi sebentar. Jadi kalau teknik krik pada batang pohon kelapa, kalau bisa zigzag seperti ini ya. Jadi dia ada saling zigzag dan dia horizontal, tidak tegak lurus. Oke. Nah, ini karya Air Rindu sesuai instruksi juga sudah paham mengenai karakteristik dari pohon yang berdaun rimbun dengan karakter batang pohon seperti ini ya. Nah, untuk batang pohon atau pohon kelapanya, nah ini daun kelapanya sudah bagus ya, sudah dapat, dan batang pohon kelapanya ini juga sudah, cuma memang teknik keriknya Air Rindu sebenarnya sih nggak apa-apa, cuma memang kita buat zigzag gitu, jadi semacam kayak lancipnya itu zigzag gitu ya, dia tidak sekedar garis lurus. Cuma secara keseluruhan sudah bagus Air Rindu ya, semangat Air Rindu. Selanjutnya ini adalah Virus Amira. Virus Amira juga sudah bagus ya, karakter dari batang pohonnya pohon mangganya sudah dapat ya, memang karakternya tuh melilit seperti ini kalau batang pohon yang rimbun. Kemudian daunnya mungkin masih kurang banyak ya untuk proses keriknya, karena karakter daunnya masih belum terlihat untuk proses keriknya. Nah, untuk batang pohon kelapa ya, ini daunnya mungkin ya karena kita fokus terhadap batangnya, ini memang kurang banyak ya, cuma sudah dapat sih karakter dari daun pohon kelapa. Nah, ini untuk batang pohon kelapanya juga sama ya, ini sudah zigzag, cuma mungkin tinggal zigzag ini bisa diisi lagi gitu ya. Jadi selain zigzag, dia diarsir dikit aja untuk menandakan bahwa ini adalah batang pohon kelapa dengan karakter seperti ini ya. Oh ya, satu lagi juga sama, kalau batang pohon rimbun, dia bayangan atau gelap terangnya itu kalau bisa hanya jangan simetris kiri kanan sama, tapi usahakan untuk satu sisi aja yang dibuat gelap ya, berbeda dengan kalau batang pohon kelapa, karena kalau batang pohon kelapa itu ini cenderung bulat ya, jadi bentuknya bisa simetris, bayangan kiri kanannya bisa ya. Jadi ini hanya satu sisi sini aja kalau mau dibuat, yang sini jangan terlalu dibuat gelap juga, tapi kalau pohon kelapa bisa dibuat kiri kanan gelap ya. Oke. Virus bagus, Virus semangat terus. Oke, Virus. Kemudian ini Karisa atau Ica. Ica bikin ya, mungkin Ica masih belum konsen terhadap teknik yang dimaksud. Jadi seharusnya ini diblok warna kuning, kemudian ditutup lagi dengan warna hijau. Apa nanti pada saat proses kerik yang kuningnya bisa keluar. Ya, begitu juga dengan batangnya. Ini batang pohonnya. Ya, pemahaman tentang batang pohon mungkin Ica lebih konsentrasi lagi ya, Cak. Dan untuk pohon kelapa itu terbalik nih, Ica nih, mestinya kamu masuknya ke dalam, jangan keluar. Ya, ini batang daun pohon kelapa. Nah, ini harus zigzag, jangan searah gini, Cak. Sini gitu ya, Cak. Oke. Cak, tetap jaga kebersihan untuk pohonnya. Oke, Cak, semangat terus. Selanjutnya ini adalah Aura. Nah, Aura sudah membuat pohon ya, mungkin dari warna sebetulnya lebih dapat ya Aura ya, karena warnanya lebih tegas. Aura bagus, sudah paham juga tentang karakter dari batang pohon. Jadi memang kita tuh buat untuk batang pohon yang berbuah rimbun itu jangan simetris sama kiri kanan, tapi kita buat berbeda
Jadi sisi sini gelap, sininya usahakan terang. Ya, kalau pohon kelapa tidak apa-apa, ya. Karena dia bentuk pohonnya cenderung silinder dan lurus, tidak bercabang dan tidak berdimensi lah. Dan siksaknya juga sudah dapat, termasuk dari daun kelapanya. Oke, aura bagus, semangat aura. Selanjutnya ini adalah Filsa. Filsa ini dia membuat pohon, ada karakter buahnya juga. Jadi dia di sini membuat seperti membuat pohon apel, karena ada contoh buah apelnya, lucu juga aja. Dan karakter daunnya juga sudah dibuat dengan teknik kerik, ya, bahwa area gelap di bawah, kemudian terang. Nah, untuk batang pohonnya juga, ya mungkin karena warna, memang kalau proses kerik itu tergantung dari jenis krayonnya. Kalau yang krayon warna yang kedua atau warna yang menimpa di warna dasar tidak terlalu tebal atau tidak terlalu kontras, memang teknik kerik itu kurang dapat ya. Memang harusnya tuh dasar sebagai pondasinya atau sebagai backgroundnya nanti itu harus lebih terang dibandingkan warna kedua atau yang menimpa, supaya kontrasnya dapat. Untuk pohon kelapa juga sama, sudah dibuat zigzag seperti ini. Oke, ada buah kelapa, bagus Filsa, semangat Filsa. Selanjutnya ini Absar. Absar membuat pohon ya sudah bagus ya, mungkin lebih sabar untuk membuat motif atau kerikan bentuk daunnya ya, jadi bisa detail lagi untuk bentuk daun-daun pada daun pohon ini. Kalau di batangnya sudah bagus ya karakternya. Sedangkan di pohon kelapa ya sudah bagus karakternya, memang yang dicari sebetulnya lebih ke batang pohonnya ya, karena teknik kerik antara pohon yang berdaun rimbun dengan pohon kelapa itu berbeda. Oke, semangat Absar. Selanjutnya ini adalah Alia. Untuk Alia bagus, terutama untuk karakter batang pohonnya ya. Karakter batang pohonnya bagus banget, ketara dimensinya. Nah, ini yang saya maksud. Jadi jangan terlalu simetri sama kiri kanan, tapi lebih dimensi gelap terang karena jatuhnya cahaya. Kemudian teknik keriknya juga sudah dapat. Tapi untuk pohonnya mungkin daunnya Alia masih belum sabar ya. Jadi masih kurang banyak goresan daunnya ya. Nah, untuk di pohon kelapa ini bagus banget nih. Karakter pohon kelapanya untuk batang kelapanya sudah bagus ya. Dan daunnya juga sudah bagus, dibuat warna yang berbeda gradasi. Ya. Ini dibuat zigzag juga seperti ini. Oke, Alia Khairisa Putri. Bagus Alia. Kemudian ini dari Amira. Untuk Amira juga bagus ya. Jadi ini yang saya katakan tadi. Jadi untuk pengisian warna dasar pada saat teknik kerik itu kalau bisa lebih terang. Nah, kemudian pada saat pemberian warna di warna tumpukan atau warna keduanya itu lebih gelap atau lebih tua ya. Jadi pada saat dikerik seperti ini ya, terutama di pohon kelapanya ini tuh dapat dia keluar ya. Jadi posisi kerikannya dapat. Nah, cuma memang mungkin Amira masih kurang sabar ya untuk mengerjakan kerikan pada daun. Tapi nggak apa-apa sih, intinya sudah paham. Nah, ini juga untuk pohon daun kelapa bagus ya. Cuma memang kerikannya masih belum secara teknik keriknya sudah oke, sudah dapat. Cuma karakter terhadap pohon kelapanya yang masih belum dapat, bukan belum dapat ya, masih harusnya ini agak zigzag itu agak mengarah ke sana gitu ya. Jadi jangan ke bawah begini, jangan ke bawah, tapi horizontal aja ke sana. Jadi menuju ke sana, saling silang aja gitu. Sana. Ini kan sebetulnya kan bekas pelepah
bentuk-bentuk ini sebenarnya bekas pelepah dari daun kelapanya itu sendiri. Jadi dia membekas dan membentuk seperti siksak seperti ini. Ya, oke, Amira, bagus. Sebagian besar sudah memahami, karena memang pelajaran mewarna itu lebih ke feel-nya mereka ya. Maksudnya kalau mereka suasana hatinya senang, mungkin yang dihasilkan juga lumayan bagus atau bagus ya. Tapi kalau suasana hati mereka sedang tidak mood gitu, ya kita juga tidak bisa memaksakan untuk mereka membuat warna atau sesuatu yang lebih baik. Tapi intinya anak-anak enjoy. Saya sih berharap kelas ITMRN menjadi tempat buat mereka bersenang-senang, ya mencari sesuatu yang baru di luar sekolah. Hanya saya tidak terlalu membuat mereka menjadi terlalu berpikir gitu, maksudnya tidak membebani mereka. Lepas aja, enjoy supaya mereka senang. Oke, saya rasa pertemuan kita kali ini saya cukupkan dulu, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, kelas Itemaran tempat kita belajar mewarnai dan menggambar.